Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mau bahas tutorial tentang cara membuat aksen gelombang pada lengan seperti ini. Ini bentuk lengan seperti ini lagi ngehits ya, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana sih cara membuatnya. Baiklah, akan saya bahas tentang cara pembuatan lengan ini dimulai dari pembuatan pola, cara memotong hingga memasangkannya pada lengan. Yuk kita mulai. Ini kita siapkan dulu selembar kertas seperti ini. Kertasnya sudah kita beri lipatan sebanyak 2 kali lipatan. Seperti ini ya. 1 dan 2. Nah, kita akan mulai mengukur dari ujung sudut lipatannya. Nah, dari ujung sini. Nah, pastikan ya lipatannya ini simetris dan rata. Dari ujung sini kita akan mulai, kita ukur ini dari sudut ke arah kanan 1/6 kali lingkar lengan, lingkar lubang kerung lengan. Nah, cara ngukurnya misalnya lingkar kerung lengan saya 48, maka 48 dibagi 6 sama dengan 8 cm. Nah, saya ukur dari ujung secara melingkar sebanyak 8 cm. Lalu kita bentuk lingkaran seperti ini. Nah, jadi mirip-mirip membuat rok lingkar atau rok payung, jadi mirip-mirip itu. Nah, ini sudah, lalu kita gunting dulu ini kerung lengannya. Nah, jadinya akan lubang seperti ini. Nah, jika ini diukur ulang, kerung lubangnya, itu hasilnya akan lebih sekitar 1-2 cm. Nggak masalah ya, karena itu nanti akan kita jadikan sebagai kampuh, karena nanti kita perlu kelim bagian bawahnya. Nah, ini jika teman-teman cek, akan lebih. Nah, jadi bentuknya melingkar seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang lengan atau panjang gelombangnya, rempelnya ya. Dari sini ke dari batas lingkaran ini ke arah kiri. Kita ukur 18-22 cm. Di sini saya menggunakan ukuran 22 cm. Lebih panjang lagi nggak masalah, lebih pendek lagi juga nggak masalah. Lalu kita hubungkan garis melingkarnya, kira-kira cukup segini ya, yang 22 cm lagi. Lalu kita hubungkan ke titik ujung lingkaran sebelahnya. Kita membuat garis yang lebih pendek. Nah, ini jadi sesuai kesukaan aja, dikira-kira aja nggak masalah. Lalu kemudian ini kita gunting sesuai dengan polanya. Nah, begini hasil polanya. Kita lepas dulu sematannya, lalu kita tentukan dulu atau kita gambar arah seratnya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, di sini merupakan bagian dari tengah puncak lengan nanti letaknya, dan kita perlukan daerah yang paling bergelombang adalah daerah situ. Maka kita akan mengukurnya serong, memotongnya serong. Nah, ini saya gambar dulu arah serat kainnya. Nah, serong seperti ini karena bagian serat serong nanti akan menghasilkan gelombang yang lebih banyak daripada sisi-sisi lainnya. Nah, kemudian kita lanjut akan memotongnya. Kita siapkan kain. Ini serat memanjang kain dan ini adalah serat lebar kain. Nah, di sini karena saya hanya membuat sampel, saya hanya potong selembar. Untuk teman-teman nanti kainnya langsung dilipat ya. Jadi supaya langsung mendapatkan 2 lembar. Nah, ini polanya kita letakkan sesuai dengan gambar arah serat tadi. Nah, tanda ini merupakan searah dari serat panjang kain. Nah, arah serat panjang kain kan ke sana. Jadi kita letakkan polanya seperti ini. Lalu ini kita semat dan kita gunting. Gunting secara perlahan dan hati-hati. Untuk kampuh bagian dalam cukup kita sisakan setengah sentimeter. Kita gunting dan kita lubangi seperti ini. Lalu kita gunting lingkaran bagian luarnya. Boleh dikasih kampuh, boleh juga enggak. Nanti hasilnya juga kurang lebih, enggak masalah. Kita gunting hingga selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, bagian sini nanti bagian yang kita pasang di kerung lengan. Kemudian bagian ini nanti bagian bawah perlu kita kelim atau jahit kecil. Kita buka polanya.
Dan hasilnya seperti ini. Kita kelim dulu bagian bawahnya sini. Kita kelim di bagian lingkar terluarnya. Jika teman-teman kesulitan memakai sepatu kelim, boleh di Woolsum. Cuma hasilnya kalau di Woolsum dia lebih keriting ya, jadi tergantung kesukaan teman-teman sih. Kalau Woolsum agak keriting, jadi saya kurang begitu suka. Jadi saya lebih suka memakai sepatu kelim. Hasilnya seperti ini, kita kelim hingga selesai. Setelah selesai, ini jangan lupa disetrika bagian kelimnya supaya rapi. Permukaannya juga kita setrika, karena nanti kalau ini sudah nempel ke baju, agak susah nyetrikanya. Jadi lebih baik dari awal. Ini pola badan yang akan kita pasangi, dan ini adalah pola lengannya. Nanti bagian rempel ini akan kita selipkan di antara keduanya. Nah, seperti ini. Rempelnya kita ambil, lalu kita pasangkan di bagian kerung badan. Kita satukan dengan kerung lengan pada badan seperti ini, kita semat. Nah, kampuh lingkarannya tadi hanya setengah sentimeter ya, supaya gampang memasangnya. Kita semat dulu, lalu kita ratakan pola lingkarannya di sekitar lubang kerung lengan pada badan. Nah, lalu ini mulai kita jahit di sekeliling kerung lengannya untuk menempelkan rempelnya. Ini seperti ini, bertemu di sisi. Kita jahit sekelilingnya dengan jahit mesin, atau kalau teman-teman mau jahit tangan dulu juga nggak masalah, karena di sini fungsinya hanya menempelkan rempel pada kerung lengan. Kita jahit jangan sampai terjepit karena bentuknya lingkaran, jadi kita perlu mengarah-arahkan supaya rapi. Nah, rempelnya sudah terpasang, lalu kita lanjutkan memasang lengannya. Cara memasang lengannya ini seperti biasanya, cara memasang lengan pada umumnya sesuai dengan prosedurnya. Sini kita buat dulu jahitan renggang untuk membuat atau mengurangi kelebihan pada kerung lengan. Kita ratakan kerutannya, jangan sampai terlipit. Lalu kita pasangkan lengan sebagaimana mestinya. Kita masukkan lengan, kita jahit dari bagian buruk ya. Kita pasang dulu lengan, kita semat, dan kita ratakan kerung lengan di sekeliling kerung pada pola badan. Nah, ini sudah terpasang, tinggal kita jahit. Kita jahit lingkar kerungnya sesuai dengan jahitan tadi ketika kita menempelkan rempel, jadi tinggal ditumpuk saja. Setelah itu kita obras sisa-sisa kampuhnya dengan rapi. Ini kita obras dengan rapi sisa-sisa kampuhnya. Nah, ini dia, sudah selesai lengannya, seperti ini aksen rempelnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.